Hello everyone. Di dalam pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Di Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan Tuhan tidak pernah berubah. Artinya caranya Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa selalu sama, karena Tuhan tidak pernah berubah. Caranya Tuhan menyelamatkan orang berdosa setelah kematian Kristus di kayu salib tidak berbeda dengan caranya Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa sebelum kayu salib. Kuasanya yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa selalu sama kapan saja. Mari kita lihat kuasanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya sebelum dan setelah kematian anaknya di kayu salib. Di bagian pertama ini, kita hanya akan fokus caranya Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa sebelum kayu salib. Dengan Tuhan menggunakan kuasanya yang sanggup menyelamatkan orang berdosa sebelum dan setelah kayu salib. Kita mulai di buku 1 Yohanes 4 ayat 8. Dikatakan di ayat ini, God is love. God adalah love. Dari mana saya tahu apa artinya God is love? Kita tidak akan menggunakan hikmat manusia dan interpretasi pribadi untuk mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan. God is love hanya dapat dimengerti kalau kita izinkan firman Tuhan itu sendiri untuk menjelaskan arti dari firman itu sendiri. Roh Tuhan yang menginspirasikan para penulis Alkitab akan mengungkapkan kebenaran ini melalui apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci, tanpa kita perlu untuk menebak-nebak artinya. Oleh sebab itu, agar kita dapat mengerti, kita perlu untuk membaca konteks dari apa yang Yohanes maksudkan waktu dia menulis God is love. Di ayat 9 dan ayat 10 dia katakan, Bapa yang adalah kasih mengungkapkan kasihnya kepada manusia berdosa dengan cara mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten. Dengan kata lain, manusia berdosa tidak akan mengerti apa arti God is love kalau Bapa tidak mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten. Karena dengan cara inilah manusia berdosa dapat mengerti apa artinya God is love. Kita juga tidak akan mengerti the love of God kalau yang Bapa kirim bukan anaknya yang dibegotten. Karena hanya melalui anaknya yang Bapa begotten, manusia berdosa dapat mengerti kasihnya Bapa dari Bapa yang adalah love. Di ayat 10, Yohanes menulis, Herein is love. Inilah God is love. Lalu dia artikan arti dari inilah love, yaitu Bapa mengirim anaknya. Dengan kata lain, kalau yang dikirim bukan anaknya, Yohanes tidak akan menulis inilah kasih Bapa. Karena apa saja ataupun siapa saja selain anaknya yang dikirim, itu bukan menunjukkan kasih Bapa yang tidak ada tandingannya. God is love hanya dapat diungkapkan dengan Bapa mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten. Di Yohanes 3 ayat 16, kasih Bapa diungkapkan dengan memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten. Dan dengan cara inilah manusia dapat diselamatkan. Tidak ada cara yang lain selain Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten. Artinya, caranya Bapa menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya ialah dengan Bapa mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia yang tidak mengasihi Dia, yang mana kasih-Nya hanya dapat dilihat dan dimengerti melalui satu-satu anaknya yang dibegotten oleh Bapanya. Jadi pertanyaannya, kapan Bapa mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia berdosa melalui His only begotten Son? Tentu saja jawabannya ialah di saat manusia berdosa. Mari kita baca di Roma 5 ayat 8. Dikatakan, Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada manusia berdosa ketika manusia masih berdosa, yang mana kasih-Nya dapat dilihat dan dimengerti melalui kematian anaknya. Artinya kasih Bapa sudah bisa dilihat dan dimengerti oleh Adam dan Hawa sebelum Kristus mati di kayu salib tahun 31 AD. Kasih Bapa yang ditunjukkan melalui kematian anaknya
sudah bisa dilihat dan dimengerti oleh Adam dan Hawa sebelum anaknya Bapa mati di kayu salib. Pertanyaannya, kok bisa Adam dan Hawa sudah bisa melihat dan mengerti kasih Bapa yang ditunjukkan melalui kematian anaknya di kayu salib, kalau Kristus belum mati di kayu salib? Artinya, Adam dan Hawa sudah dapat melihat dengan mata iman peristiwa kematian Kristus di kayu salib sebelum Kristus mati di kayu salib. Artinya, kuasa kasih Bapa yang ditunjukkan di kayu salib sudah available bagi Adam dan Hawa waktu mereka berdosa dengan kekuatan yang sama besarnya untuk menyelamatkan mereka dari kebinasan kekal. Roh nubuat mengkonfirmasi kebenaran ini. Dikatakan, di saatnya muncul dosa, di saat itu juga ada juru selamat. Kita tahu dosa munculnya di Taman Eden, dan yang berdosa adalah Adam dan Hawa. Artinya, di saat Adam dan Hawa berdosa, di saat itu juga ada juru selamat. Pertanyaannya, apa arti juru selamat? Juru selamat adalah dia yang menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya, dan juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Kristus menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Artinya orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak berdosa lagi, karena dia diselamatkan dari dosa-dosanya, bukan di dalam dosa-dosanya. Di saat Adam dan Hawa berdosa atau melanggar hukum Tuhan, di saat itu juga Kristus sanggup untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Dengan kata lain, Adam dan Hawa sudah bisa berhenti berdosa sebelum Kristus mati di kayu salib tahun 31 AD. Yohanes menulis di Wahyu 13 ayat 8, Kristus disembelih dari the foundation of the world. Artinya, Kristus disembelih sebelum Kristus mati di kayu salib. Hal ini penting untuk kita mengerti, karena agar Adam dan Hawa dapat diselamatkan, mereka perlu melihat dan mengerti the love of God yang adalah kuasanya God melalui kematiannya Kristus sebelum Kristus mati di kayu salib. Sister White mengkonfirmasi kebenaran ini di Review and Herald. Dia katakan, di saat Adam berdosa, the Son of God mempersembahkan dirinya sebagai jaminan keselamatan manusia, dengan kuasa yang sama besarnya dengan kuasa untuk mencegah hukuman yang jatuh kepada mereka yang berdosa, seperti ketika waktu Kristus mati di kayu salib tahun 31 AD. Jadi walaupun Adam dan Hawa belum melihat kematian Kristus di kayu salib, namun mereka dapat melihat the love of God dalam bentuk the Lamb of God slain from the foundation of the world. Kuasa yang sama besarnya dengan kuasa di kayu salib sudah tersedia bagi Adam dan Hawa di Taman Eden, yang dapat dilihat dan dimengerti melalui domba yang dipersembahkan sebagai bayang-bayang kematian Kristus di kayu salib, yang adalah kuasa the love of God. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 1, dia katakan, "Kabaran yang mengabarkan Kristus disalibkan adalah the power of God yang sanggup menyelamatkan." Dan kuasa ini adalah kuasa Injil Kristus, yang adalah the love of God yang dapat dilihat dan dimengerti oleh Adam dan Hawa melalui kematian domba yang melambangkan peristiwa kematian anak Bapa di kayu salib. Di ayat 18 dikatakan, kuasa the love of God yang sanggup menyelamatkan ialah the power of God yang adalah the gospel of Christ. Artinya Adam dan Hawa diselamatkan dengan melihat dan mengerti the power of God yang diungkapkan oleh the love of God melalui kematian korban binatang yang dipersembahkan oleh Adam dan Hawa. Tanpa kasih Bapa yang hanya dapat diungkapkan melalui the only begotten Son yang Dia kirim, tidak ada seorang pun akan diselamatkan. Tanpa kayu salibnya Kristus, mustahil manusia untuk diselamatkan. Karena hanya dengan Bapa mengirim His only begotten Son, manusia berdosa dapat melihat dan mengerti the amazing love of God yang adalah the power of God yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Kuasa Injil Kristus adalah kuasa the love of God yang tersedia bagi Adam dan Hawa di Taman Eden. Hasil dari pengungkapan Injil ini diungkapkan kepada Adam dan Hawa, yang menghasilkan Adam dan Hawa sungguh-sungguh sedih terhadap pelanggaran mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh bertobat dari kesalahan mereka,
karena mereka dapat melihat dan mengerti betapa besar kasih Bapa yang memberikan satu-satu anaknya yang Dia kasihi untuk membayar hutang manusia yang hanya dapat dibayar oleh penciptanya. Mereka dapat melihat the goodness of God yang adalah the power of God yang dapat menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam hati Adam dan Hawa. Hasilnya, Adam dan Hawa diselamatkan dari kebinasan kekal melalui kuasa Injil Kristus yang dikabarkan kepada mereka di Taman Eden. Kuasa yang menyelamatkan adalah Injil Kristus yang mengungkapkan the love of God yang adalah the power of God yang dapat dilihat dan dimengerti melalui kematian anaknya di kayu salib, melalui korban-korban binatang yang mereka persembahkan. Kita tahu bahwa semua orang telah berdosa, dan akibat dosa, semua telah kehilangan kemuliaannya Bapa. Jadi apa kemuliaannya Bapa yang hilang waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden? Waktu Musa berada di Bukit Sinai, dia minta untuk melihat kemuliaannya Tuhan. Kemuliaannya Tuhan adalah the goodness of God, yaitu kebaikannya Tuhan. Dan kebaikan Tuhan inilah yang dapat dilihat dan dimengerti oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, yang menuntun mereka kepada pertobatan dari dosa-dosa mereka, sehingga dosa-dosa mereka diampuni. Adam dan Hawa diselamatkan hasil pekerjaan kuasanya Tuhan yang diungkapkan melalui kasih-Nya Tuhan dengan memberikan anaknya yang dibegotten sebagai pengganti kematian kekal dan jaminan keselamatan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Sister White mengkomentari 2 Korintus 3 ayat 18 waktu dia katakan, kemuliaannya Bapa yang dilihat oleh Adam dan Hawa di Taman Eden adalah karakternya yang diungkapkan kepada manusia di dalam anaknya waktu anaknya dipakukan ke kayu salib. Dan untuk Adam dan Hawa, mereka sudah bisa lihat itu dalam korban-korban yang mereka persembahkan. Dengan memandang Kristus, dengan merenungkan karakternya, dan mempelajari pelajaran-pelajarannya, dan mentaati perkataan-perkataannya, kita pun bisa dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya Tuhan, sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden waktu mereka diselamatkan. Karakternya dapat dilihat dalam pengorbanannya di kayu salib, dan di dalam kesempurnaan karakter yang membenarkan semua orang yang percaya, di mana manusia bukan hanya diampuni saja dosa-dosanya, tetapi dibersihkan juga noda-noda dosanya. Dan dengan kita merenungkan kebaikannya, kemurahannya, kasih-Nya, karakter kita dirubah menjadi serupa dengan karakternya atau kemuliaannya. The power of God yang sanggup menyelamatkan dapat dimengerti melalui kayu salib, yang berbicara tentang kasih-Nya Bapa yang sangat luar biasa yang diungkapkan bagi orang berdosa. Dengan memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten, manusia dapat mengerti betapa besar Bapa melihat nilai manusia yang Dia ciptakan dengan memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten. Jika kasih Bapa ini gagal untuk membangkitkan respons dari hati manusia, jika kasih Bapa ini gagal untuk melunakkan hati manusia yang keras, manusia akan sesungguhnya hilang. Tidak ada kuasa cadangan yang dapat menyelamatkan manusia jika kasih Bapa yang diungkapkan melalui anaknya gagal untuk menghancurkan hati manusia yang keras. Tidak ada pengungkapan yang lebih besar dari kasih Bapa yang dapat diberikan selain dari yang sudah diberikan di kayu salib Calvary. Jikalau kasih Bapa yang adalah kuasa Bapa gagal untuk menghasilkan hati yang keras menjadi hati yang remuk, maka tidak ada lagi kuasa selain kuasa yang sudah diungkapkan di kayu salib yang dapat menyelamatkan manusia. Adam dan Hawa diselamatkan oleh kuasa ini, yang adalah the love of God yang mereka lihat dan mengerti di Taman Eden sebelum Kristus mati di kayu salib tahun 31 AD. Adam dapat melihat Kristus melalui lambang kematian Kristus di kayu salib dalam bentuk korban binatang yang Dia persembahkan di Taman Eden. Sistem bayang-bayang korban dan persembahan ini di-establish agar manusia berdosa dapat melihat dan mengerti Kristus yang adalah the Lamb of God. Sistem ini dikenal juga sebagai the ceremonial law,
yang adalah bayang-bayang dari pekerjaan Kristus sebagai juru selamat manusia dari dosa-dosanya. Korban-korban ini telah ditabiskan oleh Bapa untuk menjadi peringatan dan pengakuan akan dosa-dosanya manusia yang telah menyebabkan anak Bapa mati kematian yang penuh dengan penghinaan. The Ceremonial Law ini tujuannya untuk mengimpress kepada manusia berdosa kebenarannya bahwa upah dosa adalah sesungguhnya kematian. Adam terkagum akan kebaikan Bapa yang tak terbatas yang akan memberikan anaknya sebagai tebusan seperti itu untuk menyelamatkan manusia yang sepatutnya binasa. Inilah pekabaran Injil Kristus yang adalah the power of God yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya, yang mengungkapkan kasih-Nya Bapa yang tidak ada tandingannya. Di saat Adam dan Hawa berdosa, di saat itu juga ada juru selamat yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya, dan kuasa yang sanggup menyelamatkan itu adalah kuasa the love of God yang diungkapkan di dalam satu-satu anaknya yang dibegotten di kayu salib, yang sudah dapat dilihat dan dimengerti oleh Adam dan Hawa di Taman Eden melalui bayang-bayang kayu salib dalam bentuk korban binatang yang mereka persembahkan. Di bagian kedua nanti, kita akan melihat kuasa yang sama ini setelah kematian Kristus di kayu salib, yang dapat dilihat dan dimengerti tanpa ada domba yang perlu dikorbankan dan dipersembahkan melalui the ceremonial law yang sudah berakhir di kayu salib. To God be the glory.